Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M1 Ngoprek. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu berada dalam kebaikan ya. Oke, kali ini saya akan berbagi kasus ya mengatasi Samsung S7 Edge. Handphone ini keadaannya mati total ya. Oke, seperti terlihat di layar video, jika kita tekan tombol power, handphone tidak ada perubahan ya, tidak mau hidup. Dan begitupun kalau kita colokan cas juga tidak ada perubahan, tanda petirnya tidak keluar, artinya handphone ini mati total. Dan ini coba saya colok cas menggunakan power supply ya, jadi kita tahu konsumsi arus yang dikeluarkan oleh handphone ini pada saat pengecasan. Oke, seperti terlihat di situ arus pengecasannya 0,25 mA. Jadi untuk syarat kerja handphone ini agar bisa dicas tidak cukup ya, minimal arus untuk pengecasan itu berkisar antara 40 sampai 60 baru handphone bisa dicas. Handphone ini sudah saya bongkar ya, jadi sebelumnya sudah dilakukan pengecekan. Jadi ketika saya cek, tegangan di baterai 0. Namun setelah saya suntik menggunakan power supply sampai tegangannya mencapai 3,7 volt, handphone tetap saja tidak bisa hidup ya. Dan ini coba saya ukur kembali menggunakan multitester, tegangannya mencapai 3,8 volt ya. Seharusnya untuk handphone normal ini sudah bisa dicas ya, lalu handphone bisa dihidupkan. Lalu kita ukur menggunakan multitester di jalur VBAT, apakah ada tanda-tanda short. Oke, sampai di sini jalur VBAT aman ya, tidak ada yang short. Lalu kita lanjutkan, kita hubungkan ke power supply kembali untuk mengetahui konsumsi arus pada saat handphone ini kita nyalakan. Di sini saya menggunakan power supply digital ya, jadi keluaran arusnya pada saat handphone ini dihidupkan terlihat 0,33 mA. Dan ini tombol powernya sudah kita lepas ya, jadi nggak ditahan. Keluaran arusnya gantung di 0,33 mA. Oke kawan-kawan, jika menemui kasus seperti ini banyak faktornya ya, artinya jalur power bermasalah. Mungkin bisa jadi dari kapasitornya ada yang short, atau IC casnya yang bermasalah. Bisa jadi juga dari IC powernya bermasalah, atau IC CPU pun bisa menjadi penyebab handphone ini mati total ya, kalau menurut analisa arus gantung di 0,33 mA. Dan di sini saya menemukan satu kapasitor yang short ya. Oke, kita lanjut dulu pengecekan di bagian kapasitor yang lain secara random. Semua kita ukur dari mulai kapasitor, resistor, lilitan, kita ketahui hambatannya, nilainya apakah sesuai atau tidak. Dan untuk memudahkannya, coba saya melepaskan mesinnya ya, untuk memudahkan nanti pada saat pengecekannya. Oke, di situ fleksibelnya sudah saya lepaskan yang terhubung ke bagian-bagian tertuju, dan itu ada fleksibel lagi, kita lepaskan di bagian bawahnya. Oke, dan inilah penampakan mesin Samsung S7 Edge ya. Kita lepaskan lagi kalengnya. Di situ coba saya perhatikan di blok
signal ya. Untuk di blok signal jarang sekali menyumbang permasalahan handphone ini menjadi mati total. Namun apa salahnya coba kita ukur, barangkali di situ ada kita temukan yang kejanggalan, dan itu masih ada satu kaleng lagi yang akan kita buka ya. Untuk membukanya saya menggunakan tang potong seperti itu, dirasa ini lebih aman ya. Oke, dan kaleng pun sudah terlepas. Di situ ada lilitan. Kembali menggunakan power supply dan akan kita suntikan nanti di kapasitor yang short ya. Terlebih dahulu kita akan menggunakan rosin, lalu kita asap ya seperti ini ya. Jadi cara seperti ini sebenarnya sudah mulai masih manual ya. Jadi mungkin sekarang itu sudah ada alatnya, ada dispensernya, ada tempatnya untuk melakukan pengasapan seperti ini, namanya dispenser rosin. Nah itu coba saya tusukkan di bagian kapasitor yang short dengan tegangan minimal, tegangan 1 ya, 1,5 volt. Dan coba saya perhatikan, saya mencari bagian mana yang sebenarnya, di jalur manakah yang sebenarnya ada yang short. Namun saya raba-raba, di situ ada hangat namun tidak terlalu berarti ya. Dan oke, sampai sejauh ini belum ada temuan kejanggalan yang berarti ya pada handphone ini. Oke, saya tambahkan fluorosin dulu. Bagi yang belum tahu, ini namanya pengasapan rosin ya. Dan perlu diketahui di sini saya tidak bekerja menggunakan skematik diagram ya. Jadi saya taburi semua menggunakan rosin. Coba saya raba apakah ada kejanggalan yang berarti. Oke, dan setelah saya lakukan pengecekan menggunakan rosin, ternyata tidak ditemukan kejanggalan yang begitu berarti ya. Oke, selanjutnya kita akan fokuskan di bagian IC power. Di sini akan coba saya lakukan rehot dulu ya. Apabila tidak berhasil, coba nanti saya akan lakukan penggantian di bagian IC powernya.
Oke, baik kawan-kawan, kiranya cukup sampai di sini saja pengalaman saya ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan, terutama bagi kawan-kawan teknisi pemula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.